Standar akuntansi mudharabah. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, mudharib. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. B. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Yang kedua, pembayaran mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan dan kerugian bank. Yang ketiga, beban yang terjadi sehingga dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, mudharib. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. B. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Yang kedua, pembayaran mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas. 1. Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Yang kedua, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan dan kerugian bank. Yang ketiga, beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. C. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana atau mudharib mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. D. Apabila sebagai pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. E. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk kas, maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh mudharib dalam kondisi setiap perkenalan. F. Apabila sebagai pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha, maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. H. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh 1. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan yang telah ditentukan pada akad atau hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Pengakuan laba atau rugi mudharabah. 1. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, maka laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak asasi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, rugi yang terjadi diakui dalam bentuk terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. B. Pengukuran laba atau rugi mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. C. Bagi hasil mudharabah dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu laba rugi atau bagi pendapatan. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah, sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelola mudharabah. D. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan mudharabah. E. Rugi pengelola yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada pengelola dana atau mudharib. F. Bagian laba yang tidak dibayarkan pengelola dana atau mudharib pada saat mudharabah selesai atau dihentikannya sebelum masa berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. Selanjutnya, contoh transaksi mudharabah pemilik dana.
Pada tanggal 15 Januari 2017, Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Andika, seorang pengusaha tekstil di Medan sebesar 50 juta. Pembagian hasil usaha nisbah disepakati 70 untuk Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani dan 30 untuk Andika. Untuk investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun yaitu sampai 15 Januari 2019. Penyerahan modal mudharabah oleh Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani kepada Andika dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 25 Januari 2017 diserahkan uang tunai sebesar 30 juta. Yang kedua, tanggal 27 Januari 2017 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 20 juta. Mesin tekstil tersebut dibeli pada 5 Januari 2017 dengan harga perolehan 18.800.000. Persetujuan investasi mudharabah. Pada tanggal 15 Januari 2017, Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani menyetujui untuk yang pertama, memberikan modal mudharabah kepada Andika, seorang pengusaha tekstil di Medan sebesar 50 juta. Yang kedua, pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70 untuk Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani dan 30 untuk Andika. Yang ketiga, jangka waktu investasi selama 2 tahun, yaitu sampai 15 Januari 2019. Untuk transaksinya, debit kontra komitmen investasi mudharabah 50 juta, untuk kredit kewajiban komitmen investasi mudharabah 50 juta. Kemudian untuk penyerahan modal kas. Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Andika pada tanggal 25 Januari 2017, Lembaga Keuangan Syariah Pondok Arta Insani menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 30 juta kepada Andika. Untuk transaksinya, debit investasi mudharabah 30 juta, kredit rekening mudharib 30 juta, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah 30 juta, dan kredit kontra komitmen investasi mudharabah 30 juta. Penyerahan modal non-kas. Nilai wajar lebih tinggi nilai tercatat. Tanggal 27 Januari 2017 diserahkan 4 buah mesin dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 20 juta, harga perolehan 18.800.000. Untuk penyerahan modal non-kas transaksinya, debit investasi mudharabah 20 juta, kredit persediaan atau aset mudharabah 18.800.000, kredit keuntungan mudharabah tangguhan 1.200.000, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta, kredit kontra komitmen investasi mudharabah 20 juta. Untuk pembelian aset mudharabah atau modal non-kas, debit persediaan atau aset mudharabah 18.800.000, kredit kas atau rekening supplier 18.800.000. Selanjutnya amortisasi keuntungan tangguhan. Untuk debit keuntungan mudharabah tangguhan 50.000, kredit keuntungan penyerahan aset mudharabah 50.000. Perhitungannya dari 1.200.000 dibagi 24 sama dengan 50.000. Selanjutnya penyajian dalam neraca. Laporan posisi keuangan. Untuk aktiva investasi mudharabah. Investasi mudharabah atau kas 30 juta, investasi mudharabah atau non-kas 20 juta. Keuntungan mudharabah tangguhan minus 1.150.000. Penyerahan modal non-kas atau nilai wajar lebih kecil nilai tercatat. Misalnya penyerahan 4 buah mesin tekstil oleh Lembaga Keuangan Syariah Amal Sejahtera kepada Zainuddin dengan harga wajar sebesar 20 juta, sedangkan harga perolehan sebesar 21 juta. Untuk nilai wajar kurang dari nilai tercatatnya, debit investasi mudharabah 20 juta, debit kerugian penyerahan modal non-kas 1 juta, kredit persediaan aktiva 21 juta, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta, dan kredit kontra komitmen investasi mudharabah 20 juta. Selanjutnya nilai wajar sama dengan nilai tercatat. Debit investasi mudharabah 20 juta, kredit penyediaan atau aset mudharabah 20 juta, debit kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta, dan kredit kontra komitmen investasi mudharabah 20 juta. Bilangan sebelum usaha dimulai.
Misalnya salah satu mesin tekstil yang diserahkan kepada pabrik tekstil sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan di pabrik tekstil. Dalam perjalanan menuju pabrik terjadi kecelakaan dan mesin tekstil mengalami kerusakan senilai 500.000. Untuk transaksinya, debit beban kerugian investasi mudharabah 500.000, untuk kredit investasi mudharabah 500.000. Kehilangan setelah usaha dimulai. Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik tekstil, dari mesin tekstil yang diserahkan hilang dan nilai mesin tersebut sebesar 300.000 atau setelah usaha dimulai, sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelola sebesar 3.500.000. Yang pertama, pada saat penerima bagi hasil dari pengelola. Untuk debit kas atau rekening mudharib 3.500.000, kredit pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000. Yang kedua, saat terjadi hilang setelah usaha dimulai. Debit beban penurunan investasi mudharabah 300.000, kredit akumulasi penurunan investasi mudharabah 300.000. Untuk pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000, untuk penurunan nilai atau hilang 300.000. Kemudian hasil bersih investasi mudharabah yaitu 3.200.000. Selanjutnya yaitu penurunan nilai dari penyusutan atas penyerahan modal non-kas atau barang. LKS harus membentuk penyusutan sebesar 800.000 dan atas laporan dari pengelola dana hasil usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar 3.500.000. LKS melakukan perhitungan penyusutan modal mudharabah non-kas sebagai berikut. Nilai diperoleh yaitu 20 juta atau setara dengan 4 buah mesin. Nilai residu atau 800.000 jangka waktu akad 2 tahun atau 24 bulan. Pembentukan penyusutan sebesar 800.000, biaya penurunan nilai investasi mudharabah 800.000, akun penurunan nilai investasi mudharabah 800.000. Saat penerimaan bagi hasil sebesar 3.500.000, lalu kas atau rekening mudharib 3.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000. Lalu penyajian dalam pengukuran investasi mudharabah, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan investasi mudharabah, aktivasi investasi mudharabah atau kas senilai 30 juta, investasi mudharabah atau non-kas senilai 20 juta, akumulasi penyusutan 800.000, keuntungan mudharabah yang ditangguhkan ada 1.150.000, pendapatan bagi hasil mudharabah ada 3.500.000, lalu penurunan nilai investasi mudharabah atau penyusutan ada 800.000. Amortisasi keuntungan tangguhan sebesar 50.000, lalu kemudian menjadi hasil bersih investasi mudharabah sebesar 2.750.000. Selanjutnya yaitu bagi hasil mudharabah tanggal 20 Februari 2017, LKS Puduarta Insani menerima bagi hasil dari Andika yang menjadi HLKS sebesar 3.500.000 dikurangi 70% dikali 5 juta yang dibayar dengan tunai. Penerimaan secara tunai yaitu kas atau rekening Andika sebesar 3.500.000, pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000. Lalu pendapatan akrual atau yang sudah dilaporkan tapi dana belum dikirim yaitu piutang mudharib atau piutang bahas mudharabah ada 3.500.000, pendapatan bagas mudharabah ada 3.500.000, lalu pembiayaan bagi hasil atau penerimaan dana bagi hasil dari kas 3.500.000, lalu piutang mudharib atau piutang bagi hasil 3.500.000. Kerugian mudharabah Andika menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan April 2008 menunjukkan kerugian sebesar 500.000 dan dari investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis normal, bukan kelalaian Andika. Pengakuan kerugian secara langsung yaitu dari kerugian investasi mudharabah 500.000, lalu investasi mudharabah 500.000, lalu ada pembentukan penyisihan kerugian atau MIS 750.000, beban kerugian investasi mudharabah 750.000, lalu kerugian investasi mudharabah ada 750.000. Kerugian timbul sebesar 500.000,
cadangan kerugian investasi mudharabah 500.000, lalu investasi mudharabah 500.000. Lalu pengukuran hasil investasi. Pendapatan bagi hasil dari pengelola ada 3.500.000, pengurang yaitu ada penurunan nilai modal mudharabah atau hilang 300.000, penurunan modal mudharabah atau penyusutan 800.000, amortisasi keuntungan mudharabah yang ditangguhkan ada 50.000, lalu penurunan modal mudharabah atau lainnya 200.000, lalu kerugian investasi mudharabah 500.000. Jadi total pengurang pendapatan bagi hasilnya ada 1.750.000. Lalu hasil bersih bagi hasil mudharabah 1.750.000. Lalu pengembalian modal. Yang pertama yaitu pengembalian modal kas tanggal 15 Januari 2010. Andika sesuai kesepakatan dalam akad, LKS Puduarta Insani menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar 30 juta. Rekening mudharib 30 juta, lalu investasi mudharabah 30 juta. Lalu yang kedua adalah penerimaan kembali modal non-kas atau barang. Dalam catatan LKS, modal non-kas atau barang saat penyerahan sebesar 20 juta dan penurunan nilai atau penyusutan sampai akhir akad yaitu sebesar 19.200.000. Nilai wajar lebih dari nilai tercatat atau MIS 2.500.000, lalu persediaan atau aset mudharabah 2.500.000, lalu penurunan nilai atau PENI 19.200.000, investasi mudharabah 20 juta, keuntungan pengembalian aset mudharabah 1.700.000. Nilai wajar kurang dari nilai tercatat atau MIS 150.000. Dari persediaan aset mudharabah 150.000, penurunan nilai atau PENI 19.200.000, kerugian pengembalian aset mudharabah 50.000 dan investasi mudharabah 20 juta. Investasi mudharabah jatuh tempo. Tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad, modal mudharabah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh Andika. Sampai tanggal tersebut, Andika tidak mengembalikan modal kas sebesar 30 juta. Saat pemindahan, piutang mudharib 30 juta, lalu investasi mudharabah 30 juta. Saat pembayaran, kas atau rekening mudharib 30 juta, lalu piutang mudharib ada 30 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.